Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Dinas Pertanian. Pertama saya mengapresiasi terkait dengan kesiagaan show of force pasukan yang dibawa semua. Ini menandakan bahwa kesiapannya untuk melayani masyarakat Banten di bidang pertanian. Dan semoga semua yang dibawa ini turut memperhatikan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas dan dapat mempertanggungjawabkannya melaksanakan dengan seksama demi kepentingan rakyat. Kedua, program yang dipaparkan tadi tentu adalah program harapan kami sebagai mitra kerja yang patut dan layak untuk dilaksanakan. Akan tetapi proses pengurangan dari sekian puluh hektar realisasinya direncanakan sekian hektar, itu masih dalam ikhtiar kita bersama. Semoga besok lusa ada upaya untuk meningkatkan itu. Artinya kita tidak perlu cemas dengan apa yang disampaikan tadi, tapi kita sama-sama ikhtiar. Karena itu seperti yang saya sampaikan tadi kepada Ibu Pengawas, bahwa ketika Ibu melakukan pengawasan ada temuan-temuan yang kurang beres, yuk kita diskusikan sebelum disampaikan kepada pimpinan di eksekutif. Karena walau bagaimanapun perlu pembicaraan kita dengan sesama mitra kerja, tentunya Komisi 2 DPRD Provinsi Banten. Berkaitan dengan kelengkapan faktor penunjang, salah satu yang disebutkan tadi mungkin beda dengan proses padi. Kalau yang namanya bibit kelapa, bibit aren dan sebagainya yang skala jangka panjang, tahunan, 3 atau 4 tahun ke sana, kiranya ini diimbangi dengan proses bantuan bibitnya, pupuknya Pak. Di samping bibit, pupuknya, agar target 3-4 tahun itu betul-betul berbuah. Karena kalau tidak dengan proses pembantuan penggemukan atau pupuk, kayaknya itu ditanam oleh masyarakat, oleh petani, nggak bakal bisa tercapai 3-4 tahun berbuah. Maka dengan demikian, pupuk khusus tanaman-tanaman yang saya sebutkan tadi, bagaimana caranya agar bisa mendapatkan bantuan pupuk subsidi tentunya dari pemerintah Provinsi Banten. Lalu khusus untuk pupuk secara umum, pupuk bersubsidi, ini walau bagaimanapun harus dipertahankan, karena salah satu contoh akibat kelangkaan pupuk beberapa orang kemarin di wilayah Kabupaten Pandeglang, Pagelaran, Patia, Sukaresmi ditangkapin polisi gara-gara pupuk ini Pak. Maka regulasi persoalan pupuk juga harus betul-betul kita bantu untuk meluruskan, bukan menentukan regulasi itu, karena persoalan hukum ada di mereka, tapi kita turut meluruskan. Berikutnya persoalan BBM. Saya setuju kalau memang sudah dalam perencanaan untuk membuat pom bensin agar dibeli oleh para kelompok-kelompok tani atau para petani pada umumnya. Namun bagaimana caranya agar sekarang mereka dapat terfasilitasi, bisa diminimalisir oleh kita terkait dengan inceran oknum-oknum yang nggak beres. Ya, ini traktornya saja hibah dari kita, masa mereka harus beli pertalit, harus beli pertamax atau harus beli deklit? Kan kayaknya ini tidak logik gitu loh, tidak logik. Maka dengan demikian masyarakat taunya bahwa konon katanya ada yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang sebelumnya nih, bahwa mereka boleh membeli katakanlah bahan bakar itu ya, kalau diesel sejenis solar, kalau bensin sejenis pertalit, jadi agak murah sedikit. Nah, ternyata sekarang mereka bisa juga. Nah, ketika mereka meminta lagi, berhubungan lagi, berkomunikasi lagi dengan dinas terkait di Pandeglang, konon katanya tidak bisa. Nah, bagaimana solusinya menurut kita di provinsi? Apakah ada klausul untuk membela mereka? Ini kita traktornya saja bukan dapat beli, bantuan. Nah, bantuan, coba kalau toh memang bisa, tolong regulasinya seperti apa yang harus ditempuh, biar kelompok tani yang terhimpun di dinas-dinas yang ada di pemerintah Provinsi Banten ini dapat pencerahan agar mereka bisa membeli solar dan pertalit. Mungkin itu saja kilasan saya, dan berikutnya nanti akan dikupas oleh
teman-teman yang lain, dan sebelumnya dipersilakan kepada Pak Sekretaris.